Pernah nggak sih punya ide gede? Sesuatu yang pengen banget Anda bangun, ciptakan, atau wujudkan jadi kenyataan? Pasti pernah kan? Tapi dari sekedar ide sampai jadi hasil nyata, perjalanannya itu, wah, seringkali panjang dan rumit. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sama-sama rahasianya. Gimana caranya mengubah ide-ide brilian itu jadi sesuatu yang konkret, langkah demi langkah. Dan disinilah tantangan terbesarnya dimulai. Setiap proyek, entah itu bikin aplikasi baru atau sekedar merencanakan sebuah acara, pasti dia bakal nabrak yang namanya tembok tebal ini. Waktu yang mepet, dana yang pas-pasan, dan orang-orang yang kita punya. 3 batasan ini nih yang jadi musuh bebuyutan setiap ide besar. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap membangun, berkreasi, dan berinovasi di tengah semua keterbatasan itu? Gimana caranya mengubah tembok tebal tadi jadi sebuah rencana yang sukses? Jawabannya ada di satu keahlian yang super penting, manajemen proyek. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan proyek itu dan apa bedanya sama kerjaan kita sehari-hari di kantor? Nah, paham bedanya ini adalah langkah pertama yang krusial banget. Kalau menurut definisi resminya, ada 2 kata kunci yang perlu banget kita ingat, sementara dan unik. Sementara itu artinya proyek punya titik awal dan titik akhir yang jelas. Misalnya meluncurkan produk baru. Selesai diluncurkan, ya proyeknya selesai. Dan unik artinya hasil akhirnya itu spesifik, sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Coba deh, bayangin kayak gini. Membangun sebuah jembatan itu adalah sebuah proyek. Tujuannya cuma satu dan jelas banget. Jembatan itu berdiri dan bisa dipakai. Nah, beda ceritanya sama merawat jembatan itu setiap tahunnya. Itu namanya operasi rutin. Kerjaan yang terus-menerus, nggak ada tanggal selesainya yang pasti. Tim proyek itu ibaratnya kayak pasukan khusus deh. Dibentuk untuk satu misi tertentu. Begitu misinya tuntas, timnya bisa jadi bubar. Beda jauh kan sama departemen keuangan di perusahaan misalnya yang strukturnya permanen dan kerjaannya terus berlanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jantung dari setiap tantangan dalam sebuah proyek. Setiap manajer proyek tuh harus pinter-pinter menyeimbangkan 3 kekuatan yang saling tarik-menarik. Inilah yang terkenal dengan sebutan segitiga manajemen. Ini dia nih, 3 sisinya. Pertama, lingkup atau scope. Gampangnya apa aja yang mau dikerjain. Kedua, waktu, kapan harus kelar. Dan yang ketiga, biaya, duitnya berapa. Nah, ketiga hal ini tuh selalu terikat satu sama lain. Dan disinilah letak kejeniusan sekaligus kerumitannya. Anda nggak bisa tuh ubah satu sisi segitiga tanpa mempengaruhi sisi yang lainnya. Coba deh tarik sisi waktu biar lebih cepat. Pasti sisi biaya atau lingkup bakal ikut ketarik. Dan lihat, di tengah-tengahnya ada apa? Kualitas. Kualitas hasil akhir itu sangat bergantung pada seberapa jago kita menyeimbangkan ketiga sisi ini. Ini nih realitanya di lapangan. Mau proyeknya selesai lebih cepat, ya kemungkinan besar harus bayar uang lembur atau nambah orang. Artinya, biaya membengkak. Anggaran tiba-tiba dipotong, mau nggak mau mungkin ada fitur keren yang tadinya direncanakan harus dibatalkan. Artinya, lingkupnya jadi lebih kecil. Ini adalah seni tawar-menawar yang gak ada habisnya. Oke, tantangannya udah jelas kan? Terus, gimana cara manajer proyek menavigasi medan yang sulit ini? Tenang, mereka punya semacam peta dan kompas andalan. Yuk, kita intip beberapa alat bantu terpenting yang mereka gunakan. Kita mulai dari yang namanya bagan PERT atau CPM. Anggap aja ini kayak peta jalan super detail buat proyek kita. Peta ini nunjukin semua perhentian atau tugas yang harus dikerjakan dan mana yang harus dilewati duluan. Tapi yang paling penting, peta ini menyorot sesuatu yang disebut jalur kritis. Lihat deh jalur yang warna merah itu. Nah, itulah yang namanya jalur kritis. Ibaratnya ini tuh jalur kereta ekspres, di mana nggak boleh ada penundaan sama sekali. Telat 1 hari aja di salah satu tugas di jalur ini, artinya seluruh proyek bakal ikut telat 1 hari. Nggak ada ampun. Alat andalan lainnya adalah bagan Gantt. Kalau PERT CPM tadi itu peta jalannya, nah bagan Gantt ini bisa dibilang jadwal visualnya. Bentuknya kayak kalender super canggih yang nunjukin semua aktivitas proyek dalam satu tampilan yang gampang dibaca. Coba kita lihat contohnya ya. Kita bisa langsung tahu tugas mana yang lagi jalan, mana yang udah kelar, dan siapa penanggung jawabnya. Nah, garis vertikal kuning itu nunjukin posisi kita sekarang. Di contoh ini, kita ada di minggu ke-6. Dari situ kita bisa lihat kita ini sesuai jadwal, telat, atau malah lebih cepat dari rencana.
Praktis banget kan? Perencanaan itu bukan cuma soal jadwal loh. Kalau proyek kita melibatkan pihak luar, misalnya kontraktor, pilihan jenis kontrak itu krusial banget. Gampangnya, ada dua pilihan utama. Kontrak harga tetap, di mana risikonya lebih banyak ditanggung kontraktor. Atau kontrak penggantian biaya, di mana kita sebagai pemilik proyek yang menanggung resiko kalau biayanya bengkak. Kuncinya apa? Seberapa jelas kita tahu apa yang kita mau dari awal. Oke, rencana udah mantap. Alat-alat udah siap. Sekarang waktunya eksekusi. Fase ini adalah tentang menjalankan pekerjaan sehari-hari dan yang paling penting, memastikan semuanya tetap di jalur yang benar. Selama proyek berjalan, kuncinya adalah komunikasi dan pengawasan. Gimana caranya? Nah, manajer proyek itu biasanya mengandalkan 3 jenis laporan utama. Masing-masing punya fungsi yang spesifik dan sangat penting. Laporan kendala itu fungsinya kayak alarm, ngasih tahu kalau ada masalah atau potensi masalah. Terus laporan kemajuan itu kayak rapornya, membandingkan rencana dengan kenyataan di lapangan. Dan terakhir laporan keuangan itu buku kasnya, buat mastiin pengeluaran kita nggak kebablasan. Eits, jangan kira proyek selesai pas kerjaan terakhir kelar. Justru ada satu langkah lagi yang krusial banget, evaluasi. Inilah momen di mana akhir dari satu proyek menjadi awal dari pembelajaran untuk proyek-proyek kita selanjutnya. Jadi, tujuan evaluasi itu bukan buat nyari-nyari kesalahan ya. Tujuannya ada dua. Pertama, tentu saja untuk menilai kinerja tim dan manajer. Tapi yang jauh lebih penting, tujuannya adalah untuk menemukan pelajaran berharga. Apa sih yang kemarin berhasil? Apa yang gagal? Semua itu supaya proyek kita berikutnya bisa lebih baik lagi. Salah satu yang paling sering dianalisis itu soal penyimpangan. Misalnya kenapa biayanya bengkak atau jadwalnya molor. Di sini kita harus jadi kayak detektif. Kenapa ini bisa terjadi? Apa karena perencanaannya yang kurang matang di awal? Atau jangan-jangan ada badai tak terduga yang datang di tengah jalan? Menemukan akar masalahnya itu adalah kuncinya. Nah, sebagai penutup saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungin. Sukses dalam proyek itu nggak selalu hitam putih. Coba bayangkan. Ada sebuah proyek yang telat parah, biayanya boros banget, tapi hasilnya revolusioner, mengubah industri. Apakah itu bisa disebut sebuah kegagalan? Kalau gitu, gimana dong cara kita mendefinisikan sukses yang sebenarnya? Coba dipikirkan.